kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua. Diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bagi yang tidak ada halangan. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk senantiasa mempelajari risalahnya. Kita yang terus berusaha untuk senantiasa mengamalkan risalahnya, dan juga kita terus berusaha untuk senantiasa mensyiarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini Ustaz mohon izin menggantikan Ustaz Salman, boleh kan? Boleh. Ya, kalau tidak boleh saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan ya, berkaitan dengan akhlaqu hamalatil Qur'ani. Kenapa sih kita mempelajari akhlak Al-Quran? Kan sudah di At-Tibyan sudah ya, ada Ta'lim wal Muta'alim sudah ya. Karena masih banyak ya, di antara kita ya, bahwa ya para penghafal Quran itu ya udah aja menghafal Quran. Padahal banyak sekali hal-hal yang harus dijaga oleh para penghafal Quran ya. Banyak batasan-batasan yang harus dijaga oleh para penghafal Quran. Kenapa? Karena ahlul Quran mah berbeda dengan yang lain ya. Para ahlul Quran, hafizul Quran mah punya posisi yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh sama dengan yang lain. Ya, tidak boleh kemudian ya amaliyah-amaliyahnya sama dengan orang pada umumnya. Ya, maka harus dijaga betul ya. Karena apa? Karena Al-Qur'an ini hanya akan ada dua ini. Dia akan menjadi hujjatun laka, menjadi pembela kita nanti di yaumul qiyamah, aw 'alaika, atau nanti justru akan sebaliknya. Ya, akan melaknat kita. Nah, oleh karena itu para ulama sangat amat detail, sangat amat banyak ya mengarang mengenai tentang akhlak, mengenai tentang adab, apalagi ya tentang Al-Qur'anul Karim. Kalau di sini halaman 60. Pada ibarat sebelumnya dijelaskan bahwa idza darasal Qur'an fa bi huduri fahmi aqlin wa himmatu iqaul fahmi lima alzimahu min ittiba'u ma umira wal intihar. Tatkala mempelajari Al-Qur'an ya, maka selain menghafal ya, selain membaca, maka hadirkan juga bagaimana caranya agar kita bisa memahami isi kandungan daripada Al-Quran ya. Sehingga Al-Quran betul-betul mendarah daging ya. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman bagi kehidupan kita ya. Kan sudah jelas ayatnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah
mau mengambil petunjuk tersebut atau tidak, kan itu yang menjadi persoalan. Kenapa kamu nggak sholat? Nanti belum dapat hidayah. Kenapa kamu nggak baca Al-Quran? Saya belum dikasih hidayah untuk membaca Al-Quran. Padahal ya, hidayah itu adalah bagaimana bisa kita menjadikan, memaksimalkan buku petunjuk itu ya, agar kita bisa mendapatkan baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ini petunjuknya sudah ada ya, apakah kita mau meraihnya atau tidak? Nah, dengan cara apa? Yakni bihuduri fahmin wa aqlin, ya, dengan menghadirkan kepahaman daripada Al-Quran dan seterusnya. Ini sekilas saja ya. Kemudian di situ dijelaskan mata akunu minal muttaqin, kapan saya menjadi orang-orang bertakwa. Mata akunu minal muhsinin, ya, ibarat ini mengajak kita untuk senantiasa merenung sebetulnya kapan nih kita akan menjadi orang-orang muttaqin, ya. Kapan kita akan menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata akunu minal khashi'in, mata akunu minas sabirin. Ya, kapan kita menjadi orang-orang yang sabar? Ya, menghafal Quran, yang murojaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran perlu kesabaran itu. Ya, kalau orang tidak sabar menghafal Quran, dia akan stres masalahnya. Ya, enggak sabar. Ya. Adapun kepahaman, kapan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman itu kepada kita, kapan Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan itu kepada kita, itu kita tidak perlu kemudian khawatir. Kenapa? Yang penting bagaimana kita ada berusaha terus untuk senantiasa menghafal, mempelajari, mengamalkan. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu milik siapa? Milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan kepahaman kepada siapapun, berhak untuk memberikan anugerah hafalan yang kuat kepada siapapun. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa terus mujahadah. Itu saja. Ya. Urusan diberikan hafalan yang mungkin itu mah bonus dari Allah. Ya. Diberikan kepahaman yang bagus, diberikan kepahaman yang baik, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ada orang juga yang menghafalnya mudah begitu kan. Tapi apa? Akhlaknya amburadul misalnya. Kan kita enggak mau seperti itu. Ya, bukan itu yang kita harapkan. Bukan hafalan yang bagusnya yang kita inginkan, tapi bagaimana Al-Quran betul-betul menjadi cahaya bagi diri kita, ya, sehingga hidup kita lebih terarah. Itu yang kita harapkan. Ya, walaupun yang kita hafalkan hanya yang nyangkut seayat dua ayat misalnya, tapi terus istiqomah. Bisa jadi hikmah di antara kita sulit menghafal, kita jadi terus murajaah, ya, kita jadi terus menghafal, jadi kita terus menerus untuk tadabbur. Ya, maka ketika hafalan ini enggak masuk ya Allah, sabar. Perlu mujahadah. Mata akunu minar rajibi, mata akunu minal khaifin, mata akunu minas shadiqin. Itu kan intinya tuh. Mata izhad fid dunia, kapan kita akan zuhud terhadap dunia, tidak ikut-ikutan, tidak tren apa, tidak ikut standar. Ada kan orang yang standar hidupnya ikutin siapa gitu kan, nggak terarah. Zuhud terhadap dunia, kapan kita zuhud terhadap dunia? Ya, zuhud terhadap dunia bukan berarti kita kemudian meninggalkan dunia seutuhnya. Ya, pakaian cuma punya satu itu doang misalkan. Kok kamu pakaiannya itu doang, satu doang? Kenapa? Saya zuhud. Ya, pakaiannya sampai robek-robek misalnya. Kenapa pakaiannya sampai robek? Saya zuhud. Ya, zuhud gak gitu. Zuhud itu bagaimana kita bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya apa? Ketika orang diberikan kekayaan, dia tetap menjalankan perintah Allah. Ketika dia tidak diberi kekayaan pun, dia akan tetap menjalankan perintah Allah. Nah, itu zuhud. Ya. Jadi zuhud itu bukan hanya orang meninggalkan dunia, udah gak punya apa-apa gitu, tidur di masjid terus misalnya. Itu ya.
Mata arghi fil akhirah. Mata arghi fil akhirah. Kapan kita bisa kemudian rindu akan akhirat? Ya, kapan kita akan mencintai akhirat sehingga yang Al-Qur'an yang kita hafal, yang Al-Qur'an yang kita baca, tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, ya sehingga kita kemudian dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bi ghairi hisab. Mata atubu minadz dzunub, kapan kita akan senantiasa bertobat dari dzunub, dari dosa-dosa. Ya, andai kata kita punya dosa-dosa yang begitu banyak, ya tubu ilallah taubatan nasuha, ya. Selama hayat di kandung badan mah, ya pintu tobat masih terbuka. Ya. Mata arifu an-ni'ama al-mutawatirah. Ya, kapan kita akan mengetahui, merenungi bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat luar biasa. Ya, hari ini kita bisa belajar dengan tenang, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Ya, ini nikmat yang luar biasa. Ya. Coba saudara-saudara kita di Gaza, Masya Allah, ya, mereka dengan segala keterbatasannya, ya, makan susah apa susah, ya, tapi keimanan mereka begitu kokoh, hebat, ya. Al-Quran di tengah-tengah kondisi sulit pun, ya, mereka bisa diwisuda ternyata, ya, untuk hafalan Qurannya. Nah, mata arifu an-ni'am al-mutawatir, kapan kita bisa merenungi, mengetahui bahwa kapan gini nggak. Ibarat ini mengajak kita untuk tafakur sebetulnya. Coba kita renungkan, nikmat Allah ini kan luar biasa banyak. Maka bersyukurlah. Mata asykuru alaiha tuh, kapan kita akan senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang berlimpah ruah itu. Makan tinggal makan, jajan tinggal minta TM. Ya itu coba eta. Ya, mau jajan tinggal TM kita mah, tinggal minta Japri Ustaz kirim surat deh. Uang jajan udah habis tuh, coba itu. Tahan tuh uang jajan. Tinggal apa kita? Tinggal bersungguh-sungguhnya itu saja. Ya. Tinggal bermujahadahnya. Maka ada ibarat yang mengatakan, ada ungkapan yang mengatakan juhlukum fit ta'allum wa birrul walidaykum. Bersungguh-sungguhnya kalian belajar di pesantren, ya. Itu adalah bentuk berbakti kalian terhadap orang tua. Ya. Mata aqilu anillah. Ya. Kapan akal kita digunakan, ya, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mata afqahu bi atma'atlu. Kapan kita memahami, ya, apa yang kita baca. Al-Quran sehari kita baca, ya, tadabbur itu bagaimana, ya, caranya agar kita bisa memahami Al-Quran dan apa yang kita baca. Mata aghlibu nafsi ala hawaha. Kapan kita akan bisa menundukkan, ya, jiwa kita, ya, dari hawa nafsu. Ya. Nah, disinilah, ya, saum Ramadan mengajarkan kepada kita, ya, bahwa dengan puasa tentu kita bisa menundukkan di antara hawa-hawa nafsu kita. Ya. Hawa nafsu kepengen jajan dulu kita diri. Ya. Disinilah hikmah puasa begitu sangat amat banyak, ya, terutama dalam mendidik kita dari segi spiritual. Mata ujahidu fillah. Kapan kita akan bersungguh-sungguh, ya, atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mata ujahidu fillahi azza wa jalla haqqa jihadi.
Kapan kita bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan kepada Allah? Ya. Nah, ini semuanya tentu perlu mujahadah. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, para santai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kita diajak untuk senantiasa merenung, ya, bermuhasabah. Ya, sudah sejauh mana kita berpikir, sudah sejauh mana kita merenung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya, sehingga kita bisa terus berada dalam jalan istiqomah dengan Al-Qur'an, dengan tadabbur Al-Qur'an, ya, apapun kondisinya, dimanapun kita, ya, apapun profesinya kita nanti, maka jangan sampai kemudian Al-Qur'an kita lepaskan. Karena ini buah daripada kesungguhan kita, yang kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala belum tentu berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan mengkaji akhlak Al-Qur'an, ya, akhlak-akhlak tentang ta'lim wal muta'allim dan lain sebagainya, ya, ini akan menjadi pedoman, ya, bagi kita semuanya agar kita mengerti bagaimana batasan, bagaimana upaya kita agar menjadi ahlul Quran sebenar-benarnya ahlul Quran. Ya, hari ini betapa banyak, ya, orang-orang yang merasa bangga, ya, dengan dia melepasnya hijab, terus kemudian dia bercerita bahwa saya dulu menghafal Quran 30 juz di wisuda dan lain sebagainya. Ya, dulu dia menghafal Quran, kemudian dia merasa bangga, ya, dengan melepaskan Al-Qur'annya, melepaskan pakaian syar'inya. Nah, ini kan gak dimasuk akal kita, ya. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Al-Qur'an adalah petunjuk? Bukankah Al-Qur'an adalah pedoman yang bisa merubah seseorang, ya? Nah, oleh karena itu, dengan mengkaji akhlakul Qur'an ini, yang kita harapkan adalah semoga kita bisa istiqomah dengan Al-Qur'an sampai akhir hayat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.